Pemirsa, Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur menetapkan Tengku Muhammad Isa sebagai penyuluh teladan non-PNS dan Ibu Fatimah sebagai penyuluh teladan PNS di tahun 2019 dan akan diberangkatkan ke Kota Banda Aceh guna bersaing di tingkat provinsi. Telah kita laksanakan acara pengumuman hasil seleksi penyuluh agama Islam yang PNS dan non-PNS dalam Kabupaten Aceh Timur, di mana seleksi penyuluhan ini sudah kita laksanakan sebelum-sebelumnya dan jauh-jauh hari. Hari ini seleksi penyuluh agama Islam itu kita laksanakan melalui pelaporan mereka setiap bulan dan hasil pantauan kami dan juga bekerja sama dengan Kepala KUA di kecamatan, di mana penyuluh dalam Kabupaten Aceh Timur itu ada 189 orang. Jadi itu kita seleksi pertama dari tingkat kecamatan, kita lihat yang terbaik, dan kemudian dari semua yang terbaik satu dari tingkat kecamatan, kemudian kita seleksi lagi penyuluh yang baik dari kecamatan itu, kita seleksi lagi baik berkasnya ataupun kita wawancarai dengan Kepala KUA mana yang terbaik. Dan dari 189 orang itu tinggal 23 orang. Dari 23 orang itu yang penyuluh non-PNS, itulah yang hari ini kita buat pengumuman. Mereka itu ada 3 orang. Yang penyuluh non-PNS, yang pertama sekali kita tetapkan juara 1 tadi, sudah kita umumkan, sudah kita berikan SK, itu Tengku Muhammad Isa, yang bertugas selama ini sebagai penyuluh non-PNS di Kecamatan Pedawa. Kemudian yang kedua adalah Tengku Mulyadi dari Kecamatan Juluk. Yang ketiga dari Perlak Barat, barusan sudah kita umumkan. Itu mereka sebagai juara 1, 2, dan 3 dalam Kabupaten Aceh Timur. Kenapa hari ini kita pilih Tengku Muhammad Isa sebagai juara 1? Karena beliau, kiprah beliau hari ini luar biasa, begitu menggeliat, begitu hebat, begitu antusias beliau. Beliau kita lihat kiprahnya di samping juga penyuluh agama Islam, tugasnya sama seperti kawan-kawan yang lain, akan tetapi juga beliau hari ini banyak diganding oleh berbagai instansi pemerintah. Ya, baikkah oleh Pemda, oleh Camat, oleh LSM, oleh KNPI, dan juga sampai kepada Kapolres. Jadi hari ini kiprah beliau bukan saja hanya di Kementerian Agama. Mereka itu malah pernah dipakai sebagai penyuluh yang dibawa oleh Kapolres ke tingkat provinsi. Dan beliau juga pernah bertugas sebagai penyuluh agama Islam dari tingkat provinsi yang ditugaskan dari kabupaten lain. Beliau pernah tugas di Kabupaten Aceh Tamiang dan lain-lainnya. Jadi hari ini kiprah beliau itu sudah sangat luar biasa. Saya lihat go beliau itu sudah lebih daripada penyuluh-penyuluh lain. Alhamdulillah, tahun ini saya dipercayai untuk menjadi penyuluh agama Islam teladan non-PNS di Kabupaten Aceh Timur, dan insya-Allah akan berangkat ke Banda Aceh untuk bersaing di tingkat provinsi. Mohon doa dari masyarakat, semoga diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mewakili provinsi untuk tingkat nasional pada bulan Agustus mendatang. Terima kasih kepada segenap jajaran Kementerian Agama Aceh Timur yang telah memberikan kepercayaan kepada saya di tahun ini. Kemudian pada hari ini juga kita laksanakan tadi seleksi penyuluh PNS. Itu penyuluh PNS dalam Kabupaten Aceh Timur ada 7 orang, cuma tidak banyak, cuma 7 orang. Mereka itu terpilih juara 1 hari ini Ibu Fatimah, dan juara yang kedua Ibu Jamaiyah. Dan yang ketiga adalah Pak Hamzah. Ibu Fatimah selama ini bertugas di Kecamatan Perlak Barat, sedangkan Ibu Jamaiyah bertugas di Kecamatan Indra Makmu, dan yang ketiga Tengku Hamzah bertugas di Kecamatan Rantau Perlak. Kenapa juga Ibu Fatimah yang kita tetapkan sebagai juara 1? Beliau juga pernah diganding oleh pemerintah daerah, juga kiprah beliau sudah lebih go.
Mungkin karena beliau juga tinggalnya di daerah perkotaan, sehingga banyak kegiatan-kegiatan beliau itu disandingkan, berkiprah ke berbagai instansi-instansi lain. Alhamdulillah, saya tidak menyangka tahun ini terpilih lagi sebagai penyuluh teladan PNS tingkat Kabupaten Aceh Timur. Namun atas ini sangat bersyukur, semoga ini dapat meningkatkan kinerja saya dalam melakukan pembinaan penyuluhan bagi masyarakat. Mudah-mudahan teman-teman penyuluh yang lain termotivasi untuk lebih giat lagi melakukan kegiatan penyuluhan dan giat juga melaporkannya, karena melakukan kegiatan tanpa laporan itu sia-sia juga.